Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Sujati dari Prodi Manajemen Retail dengan NIM 206120107. Di sini saya sedang berada di Alfamart di tempat usaha Bapak Ujang Tatang. Nah, di sini saya akan berbincang-bincang dengan beliau menanyakan usaha beliau yang didirikan di Desa Sinar Marga. Nah, di sini saya sedang berada di Alfamart bersama pemilik Alfamart tersebut, yaitu Bapak Ujang Tatang. Dan di sini kita akan berbincang-bincang mengenai usaha yang Bapak Ujang didirikan di sini. Selamat malam Bapak Ujang. Selamat malam Mbak Rini. Malam. Baik, di sini saya akan berbincang-bincang bersama Bapak Ujang Tatang mengenai usaha yang Bapak Ujang didirikan. Nah, di sini saya mau bertanya Pak, silakan sambil jalan ya Pak ya. Motivasi Bapak untuk mendirikan usaha retail di daerah Sinar Marga ini apa Pak? Yang pertama, retail ini kenapa dinama Alfamart? Yang pertama, ini retail ini adalah nantinya akan menjadi lab atau laboratorium untuk IPPM dalam proses praktikumnya gitu, karena di IPPM sini ada manajemen retail. Yang kedua, ini nanti adalah sarana untuk melengkapi persyaratan akreditasi untuk manajemen retail untuk IPPM. Yang ketiga, tentunya tidak menutup kemungkinan kalau kita di sini akan mencari laba usaha seperti itu. Mungkin itu 3 hal pokok yang kita cari. Nah, terus setelah Bapak mendirikan ini kan motivasi Bapak untuk akses akreditasi dari prodi manajemen retail ini Pak ya. Mulai berdirinya Alfamart ini Pak. Dari tahun berapa, dari tanggal berapa Bapak mendirikan? Berdirinya dari tanggal 15 bulan Juni. Jadi udah bertepatan 1 bulan. Nah, di sini bagaimana sih Pak cara Bapak memanajemen pengoperasian usaha Alfamart ini? Maksudnya manajemen apanya nih? Kan manajemen kan ada beberapa manajemen keuangan mereka atau manajemen barangnya. Yang pertama dari manajemen keuangannya dulu Pak. Nanti setelah itu kita merana ke manajemen sama saja seperti itu. Jadi kita juga ini masih dalam proses belajar, tetapi untuk segala sesuatunya tentunya akan dilakukan secara profesional. Jadi untuk dalam tahapan pembaruan ini kita masih dalam proses peningkatan ya Pak ya, untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih bagus lagi, memanage yang lebih bagus lagi ya Pak ya. Terus Pak, bagaimana strategi Bapak dalam penataan tempat dalam ruangan itu? Kenapa sih Bapak mengambilnya konsep yang seperti ini? Kenapa kan biasanya kalau misalkan harus ini minuman semua atau bagaimana, kalau ini kan Bapak kan konsepnya banyak barang ya Pak ya, nggak hanya cuma minuman dan makanan saja. Kenapa Bapak ambilnya konsepnya? Konsepnya memang agak sedikit berbeda dengan minimarket yang lain. Kalau minimarket yang lain kan kebanyakan tidak menjual kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok juga nggak ada, karena kita adanya di lingkungan Sinar Marga yang dimana kebutuhan pokok itu lebih dicari konsumen supaya atau kita berjalan lancar dan kita harus jadi kita dalam penyediaan barang juga kita harus menentukan letak dari toko itu ada di mana gitu. Rata-rata kalau seperti mat-mat yang lain atau swalayan yang lain kan ada di jalan lintas ya. Iya, Jalan lintas itu tentunya kebanyakan yang diperlukan snack sama minuman kan kayak gitu. Tapi kalau kita kan ada di tengah desa. Tengah desa itu selain snack dan minuman tentunya ada barang-barang lain, barang pokok juga. Kemudian dalam penyusunan barang itu kan ada standarnya. Jadi seperti keperluan bayi kita harus seperti yang tadi, yang paling pinggir popok, susu, kemudian sereal anak-anak itu harus diletakkan di tempat yang berdekatan. Ketika nanti si konsumen mencari popok, oh susunya ada, oh iya ada gitu. Jadi penempatan itu juga penting. Baik Pak, selanjutnya ini adakah problem yang dihadapi Bapak selama
mengelola Alfalahmart yang berkaitan dengan manajemen operasi atau usaha, Pak? Tentunya setiap usaha itu pasti ada suatu masalah. Tapi kan dari masalah itu kita akan belajar bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Seperti itu. Ya tentunya dalam pendirian Alfalahmart ini juga masalah pasti ada. Tapi yang terpenting kan bukan masalahnya itu ada atau enggaknya, tapi bagaimana kita cara mengatasinya. Seperti itu. Seperti Alfalahmart ini kan masih 1 bulan berjalan, banyak sekali yang kita harus banyak belajar, banyak mencari informasi. Contohnya mencari vendor-vendor dari perusahaan-perusahaan yang mensuplai barang yang mau sampai masuk sedalam ini, yang gitu kan. Biasanya kan supplier itu kan di depan saja Pak, ya nggak mau masuk ke pelosok-pelosok desa gitu ya. Nah itu bagaimana kita cara untuk melobinya, kemudian menjalin kesepakatan supaya yang tadinya bukan lingkungan kerja mereka, tapi mereka bisa masuk juga. Nah, adakah Pak masalah yang dominan sekali di dalam Bapak menjalankan toko ini Pak selama berdirinya ini? Yang dominan di sini ada beberapa hal ya Pak ya. Yang pertama tadi masalah supplier ya. Yang kedua masalah jaringan internet, karena kalau udah namanya minimarket itu walaupun kecil dia harus online ya. Berarti manajemen tenaga kerjanya itu dan manajemen operasional lainnya itu terganggu kalau internetnya ya nggak stabil. Ya manajemen untuk kita belajar memanage suatu barang gitu. Karena ini kan barangnya juga dari hari ke hari pasti selalu ada perubahan. Nah caranya agar barang ini ketika ada perubahan harga ternyata stok kita masih ada, ini bagaimana ini supaya barang ini cepat habis kan, seperti itu. Supaya kita kan ibaratnya ini kita kejar-kejaran juga dengan harga. Kalau harganya di pasaran naik kita agak lebih enak, tapi kalau harganya tiba-tiba turun, stok kita masih ada di sini, nah itu yang agak sedikit kita menyiasati. Lebih dominan itu Pak ya. Manajemen produk itu dari harganya. Yang kedua itu dari segi internetnya supaya keseluruhan prosesnya bisa lancar. Yang pertama itu ya tentang manajemen suppliernya itu seperti apa. Baik Pak, terima kasih atas waktu berbincang-bincang kita pada malam hari ini. Semoga ya usaha yang Bapak jalankan untuk saat ini berjalan hingga sampai nanti Bapak mempunyai cabang-cabang banyak sekali di luaran sana. Dan terima kasih juga Pak sudah mau diganggu waktunya istirahatnya untuk kita berbincang, berwawancara mengenai toko Bapak tersebut. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.